Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menceritakan kisah-kisah yang pernah terjerat pinjaman online. Mohon maaf jika ada nama atau kisah yang sama, intinya petik pelajaran yang ada di kisahnya. Silakan duduk tenang, pakai headset dan selamat menikmati kisahnya. Cerita sedih pinjaman online, ibu dan 4 anaknya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Sri dengan 4 orang anaknya. Sri bekerja sebagai petani, namun hasil panennya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya. Suatu hari, Sri melihat iklan pinjaman online di media sosial. Iklan tersebut menjanjikan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang mudah. Sri pun tergiur dan memutuskan untuk mengajukan pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Awalnya, Sri rajin membayar pinjamannya. Namun, seiring berjalannya waktu, beban hutang mulai membebaninya. Suku bunga pinjamannya ternyata lebih tinggi dari yang dia perkirakan, dan cicilan bulanannya menggerogoti pendapatannya yang kecil. Sri mencoba segala cara untuk mengikuti pembayarannya, namun dia tetap tidak mampu. Dia bekerja lebih keras di ladang, namun hasil panennya tetap tidak cukup. Dia juga mencoba mencari pekerjaan sampingan, namun dia tidak diterima karena tidak memiliki keterampilan yang memadai. Panggilan dari penagih hutang yang tak henti-hentinya menjadi sumber kecemasan yang konstan bagi Sri. Dia takut kehilangan rumahnya dan diusir dari desa. Dia juga takut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Suatu hari, Sri menerima telepon dari penagih hutang yang mengancam akan membawanya ke pengadilan jika dia tidak segera membayar hutangnya. Sri merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, Sri duduk sendirian di ruang tamunya, memandangi anak-anaknya yang sedang tidur. Dia menangis terisak-isak, menyesali keputusannya untuk mengajukan pinjaman online. Sri tahu bahwa dia harus segera menemukan cara untuk melunasi hutangnya. Dia tidak ingin kehilangan keluarganya. Sri kemudian menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah hidupnya. Dia tidak bisa terus mengandalkan hasil panennya dan pekerjaan sampingan yang tidak pasti. Sri mulai mencari informasi tentang cara berwirausaha. Dia membaca buku dan mengikuti kursus online. Dia juga mulai mengikuti komunitas-komunitas wirausaha di desa tetangganya. Setelah beberapa bulan belajar, Sri akhirnya memiliki ide untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumahnya. Dia ingin berjualan makanan ringan dan minuman. Sri mulai mengumpulkan modal dengan menjual beberapa barang miliknya. Dia juga meminta bantuan dari tetangga dan teman-temannya. Akhirnya, Sri berhasil membuka usahanya. Dia memulainya dengan modal yang kecil, namun dia bekerja keras untuk mengembangkannya. Sri mulai mempromosikan usahanya di media sosial. Dia juga mulai mengikuti beberapa acara bazar dan pameran. Usaha Sri mulai berkembang pesat. Dia bisa menjual banyak makanan ringan dan minuman setiap harinya. Dengan usahanya, Sri akhirnya bisa melunasi hutangnya. Dia juga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik. Sri merasa lega dan bersyukur karena dia bisa keluar dari masalahnya. Dia juga belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Kisah Sri adalah pengingat yang penting untuk berhati-hati saat mempertimbangkan pinjaman online. Pinjaman online dapat menjadi jebakan yang berbahaya dan penting untuk memahami risikonya sebelum mengajukan pinjaman. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari terjebak dalam utang pinjaman online. Lakukan riset Anda. Sebelum mengajukan pinjaman online, luangkan waktu untuk mempelajari biaya dan persyaratan pinjaman. Jangan tertipu oleh janji-janji uang mudah. Pinjaman online seringkali disertai dengan suku bunga dan biaya yang tinggi. Hanya pinjam uang yang Anda butuhkan. Jangan pinjam uang lebih dari yang Anda mampu bayar. Buat anggaran. Buat anggaran untuk membantu Anda melacak pengeluaran Anda dan memastikan bahwa Anda dapat membayar pinjaman Anda tepat waktu. Itulah satu dari sekian cerita tentang pinjaman online.
Semoga banyak pelajaran yang bisa teman-teman keuangan dapatkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tim Solusi Riu pamit undur diri. Dan salam keuangan.